BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Oke, Pak Hairil. Nah, ini tadi kita udah bicara banyak sekali. Nah, bagaimana memelihara agar stres itu terkelola dengan baik? Kan stres kan tidak bisa lepas dari kita, tapi bagaimana dia mengelola ketika stres itu sudah kita terima, kita alami, tapi bisa kita kelola dan tidak menjadi masalah yang negatif. Bahkan yang negatif bisa jadi positif ya. Bahkan yang negatif bisa jadi positif. Berarti harus ada mitra. Mitra juga. Yang melihat dari sudut yang berbeda. Atau setidaknya kalau sudah negatif kan tidak bisa mengurangi efeknya dan seterusnya ya. Kan tidak semuanya bisa diselesaikan sendiri juga. Betul. Ya. Dan kita pada prinsipnya kan makhluk sosial ya. Butuh dukungan atau lingkar atau circle seperti anak-anak bilang sekarang itu yang disebut dengan dukungan sosial. Circle-nya itu ya. Dan circle apa saja Pak ini? Dukungan sosial tuh kita dapat dari mana saja nih? Dari orang terdekat kita. Kalau yang sudah sahabat pembelajaran sudah berumah tangga ya dari istri. Dari keluarga yang adik kakak. Orang tua termasuk? Orang tua kalau orang tua masih ada ya, adik kakak ya. Terus gitu. Jadi lingkungan sosial itu yang terkecil adalah keluarga inti. Kemudian kalau kita yang biasa ya, masyarakat tertentu di Indonesia kan yang namanya keluarga itu termasuk kerabat, ada juga begitu. Termasuk juga kekerabatan. Nah, kemudian ada lingkungan pertemanan. Ini di lingkungan circle berikutnya nih ya. Circle berikutnya. Kadang-kadang teman kantor, teman permainan, hobi. Iya, bisa teman komunitas, teman masa lalu ya. Di kantor pun bisa dijadikan teman, meskipun ini ada circle yang lebih besar lagi, circle profesional ya. Iya. Itu teman kantor misalnya kan. Karena ada juga teman kantor yang beririsan dengan teman komunitas. Iya. Misalnya bersepeda di kantor ya, atau apa ya kan itu. Gitu. Jadi lingkaran yang terluas itu profesional ya, bisa di kantor, bisa komunitas profesi seperti yang dulu pernah kita ikut waktu masih di Biro SDM kan. Profesi para HR people ya kan kayak gitu. Itu satu circle lebih luas lagi. Circle yang lebih luas lagi. Atau sekarang kan ada komunitas coach ya kan kayak gitu. Itu circle yang besar lagi. Profesi ya berarti. Profesi. Jadi keluarga, pertemanan dan profesional. Yang ini ya, yang paling luas. Kalau misalnya kita minta bantuan nih keluarga, tapi keluarga juga permasalahannya cukup kompleks nih, keluarga nggak sanggup nih bantu kita, mendukung kita, mensupport kita. Pertemanan juga sama, mungkin kita masih perlu minta bantuan orang lain juga nggak ini? Karena kadang-kala kan kita mentok nih, keluarga nggak bisa bantu, teman kantor, teman-teman kita juga nggak bisa bantu, teman-teman profesional di kantor nggak bisa ya. Iya. Perlu ahlinya atau profesional dalam artian orang yang bisa memberikan dalam tanda kutip ya perbaikan terhadap kita, menjadi teman lah yang profesional. Seperti misalnya konselor ya, atau psikiater, psikolog ya, stres masih psikolog ya. Kalau sudah memengaruhi fisiknya yang merusak ya psikiater barangkali ya, kasih obat ya. Kalau terakhir ya. Kalau di kampung Pak Kiai, Pak. Didoakan. Iya, didoakan. Ya, gitu. Jadi bukan hanya sekedar keluarga, di tahap ketika lebih luas ya, ketika itu sudah menjadi terakumulasi, bisa saja kita juga bisa minta support dari profesional ya. Dan boleh jadi yang bersangkutan itu tidak tahu bahwa dia butuh dukungan profesional dalam artian orang yang berprofesi ya, mengelola, meminimalisir dampak stres seseorang. Bisa saja yang tahu itu adalah support sistemnya, misalnya keluarga yang tahu, keluarganya lah yang temannya yang tahu, temannya lah yang mengajak. Lingkungan kantor yang tahu, orangnya tidak merasa butuh, tapi mungkin keluarganya kok ini udah mulai mengganggu nih dari sisi perilakunya gitu ya. Jadi bisa juga dia mengajak atau merujuk gitu ya, ke profesional. Kantor juga bisa, atasan langsungnya mungkin yang tahu sebagai support system di luar keluarga dan pertemanan ya, yang profesional yang menyarankan ya, atau dikomunikasikan dengan
dengan unit kerja yang mengelola itu, misalnya Biro SDM yang kemudian membantu ya, yang bersangkutan, karena sedikit banyak kan nanti memengaruhi yang tadi di awal, pekerjaan, memengaruhi hubungan antar pribadi dia dengan mitra kerjanya, dan hubungan sosialnya secara keseluruhan hasilnya kan di situ. Gitu. Oke, Pak Hairil, ini bagus sekali nih ya kalau kita bahas, sebenarnya panjang juga karena kita membahas dari sisi materi-materi yang mungkin kita sahabat belajar akan pelajari lebih lanjut di diklat manajemen stres ya. Dan ini sama juga di sana. Jadi sahabat pembelajar, ada beberapa poin dari pembelajaran kita. Yang pertama, kita tadi bicara tentang apa itu stres dan jenis stres sekaligus dengan apa penyebab dari stres itu. Jadi stres sendiri ada eustress, ada distress ya jenisnya, kemudian penyebabnya pun ada dari dalam diri kita dan ada dari luar lingkungan kita ya Pak Hairil. Kemudian selain itu respon stres ketika orang mengalami stres tadi, responnya seperti apa? Ternyata tadi Pak Hairil jelaskan ada kurang lebih 4 ya, ada tubuh kita akan merespon, kemudian emosi kita, kemudian perilaku kita juga akan menunjukkan gejala-gejala menghadapi stres, dan pikiran ya, pemikiran. Nah itu pun akan membentuk satu kurva yang beranjak dari bentuk positif ke sampai respon ke negatif, bahkan sampai ke burnout ya Pak, depresi dan sebagainya. Kemudian kita juga diskusi tadi tentang strateginya, bagaimana ketika kita menghadapi stres ya, baik itu strategi jangka pendek seperti relaksasi, meditasi, pernafasan dan sebagainya, sampai ke strategi jangka panjang, baik itu pemeliharaan melalui olahraga, kesehatan, makan, tidur dan sebagainya kan. Dan yang terakhir, bagaimana kita tidak lupa untuk membangun lingkungan support ya Pak, dukungan dari lingkungan, agar ketika nantinya ke depan kita menghadapi situasi yang bahkan kita tidak bisa selesaikan, maka lingkungan kita, support kita itu akan dapat membantu kita, baik itu dari support terkecil yaitu keluarga, kemudian support pertemanan ya, lingkungan yang lebih luas, bahkan ke support profesional ketika kita benar-benar tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Demikian saja sahabat pembelajar tentang tema manajemen stres ini. Kalau sahabat pembelajar pengen tahu lebih lanjut, bisa mengikuti diklat manajemen stres, bisa lihat di materi-materinya secara lebih lengkap. Terima kasih Pak Hairil, dan salam BPK Korpu.